Iya, karena hari ini eh, pertama itu ini kalau diperhatikan mata kuliahnya ini memang kelanjutan dari basis data ya. Jadi ini ambil basis data terdistribusi. Jadi ada mata kuliah memang khusus dikembangkan lagi dari basis data ke basis data terdistribusi ya. Karena kan ini udah berapa belajar tentang basis data. Basis data terdistribusi itu adalah kumpulan data yang digunakan bersama terhubung secara logik ya, tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Kalau diperhatikan di sini, kumpulan data yang digunakan secara logik tersebar pada sejumlah komputer. Jadi ada beberapa apa itu namanya data yang bisa digunakan oleh beberapa ya. Komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Jadi di sini jaringan berperan. Jadi kenapa waktu kamu buat database ya yang ada servernya atau SQL ada apa itu kodenya misalnya 1088 apalagi ya 10 nah, kan ada IP address-nya tuh. Nah, itu dia ya. Data-data pada masing situs itu menangani aplikasi lokal secara otonom. Data pada masing situs di bawah kendali satu DBMS. Jadi DBMS itu ini juga sudah sering dibahas ya, sudah ya database management system ya, berpartisipasi dan seginya secara global. Nah, ini dia kalau diperhatikan ya topologi. Jadi kalau disebut dengan topologi itu adalah sudah membuat berbentuk jaringan ya. Kalau orang apa anak-anak kan anak ya TKJ itu udah paham kalau katanya topologi ini kan bagian dari jaringan. Ada beberapa jenis jaringan ya seperti modelnya ini berbentuk topologi. Ini untuk full connect ya. Jadi setiap ini jaringannya diberikan, dihubungkan lagi, diberikan, dihubungkan lagi. Itu dia. Oke. Ini untuk partisial full ya, namanya full. Jadi tidak ada yang kosong, semua terkoneksi A ke D, kemudian jadi setiap jaringan itu semua ya tersebar, tidak ada celah, jadi semuanya terkoneksi. Nah ini untuk yang partial connect network ya. Ini untuk tree structure network. Ini berbentuk tree. eh, jadi ada pokoknya, ada anaknya, nah, seperti itu ya. Nanti ada daunnya, itu dia ya. Jadi turun menurun. Ini ring ini berbentuk full, tapi dia hanya ini ring ya. Fullnya hanya di seperti cincin ya, mengitari gitu dia. Star berbentuk star bintang ya. Ini keuntungannya secara alami mengikuti struktur organisasi ada otonomi lokal, sifatnya dipakai secara bersama, peningkatan ketersediaan, kehandalan, kinerja ekonomis, pertumbuhan yang modular. Jadi ada beberapa profesi itu memang dia ada ya pengkodingan di bagian visualisasi, tapi ada memang beberapa yang menggunakan apa itu namanya basis datanya. Jadi dia di apa skillnya di pengolahan data ya, pengolahan data. Jadi kalau apapun nanti ya kamu mau e-commerce, mau artificial intelligence, ada juga yang menggunakan basis data ya. Minimal itu SQL. SQL itu sangat available untuk beberapa software atau tool. Jadi ini dipahami ya. Kerugian basis data terdistribusi tadi ya mahal karena DBMS karena eh, harus beberapa jaringan yang terkoneksi ya daripada misalnya satu kantor kalau mau perlu data copy paste atau masukin dulu ke CD misalnya seperti itu atau kirim dulu. Nah, dengan adanya si koneksi ini terdistribusi ini bisa seperti ya bisa saling menggunakan ya. Kompleksitas, kelemahan dalam keamanan ya. Ini sangat apa itu namanya karena beberapa user bisa terkoneksi jadi kurang aman ya, sulit menjaga keutuhan data. Nah, itu dia ya. Kalau data itu ya, walaupun data itu hanya berbentuk data, tapi setiap berpindah itu akan mempengaruhi, ya bisa aja. Sekarang kan data itu bisa di Excel, bisa berbentuk CSV, SQL, kalau mau diolah kan. Nah, setiap ada perubahan misalnya formatnya, ya kan setiap komputer kan beda apanya sistem operasinya beda misalnya si A
dia nggak lengkap, dia hanya SQL, misalnya SQL berapa. Nah, ini kan akan mempengaruhi keutuhan data. Kurangnya standar, kurangnya pengalaman, perancangan data yang kompleks ya. Nah, inilah yang mau kita bahas satu semester ini. Ini fragmentasi. Ini perkenalan aja dulu ya. Fragmentasi, sebuah proses pembagian atau pemetaan yang database-nya dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris. Ya, kalau disebut database itu adalah berbentuk tabel. Tabel itu berbentuk kolom dan baris ya. Tabel itu kan ada kolomnya, ada barisnya. Kolom itulah menjadi fill-fill-nya, sementara baris itu adalah sebagai berapa karakter, berapa record. Nah, itu seperti itu kan. Fragmentasi data merupakan langkah yang diambil untuk menyebarkan data dalam basis data terdistribusi. Jadi harus bisa kamu bedakan database yang hanya seperti dalam satu file atau satu folder, dan ini yang bisa digunakan terkoneksi dengan melalui jaringan ya. Kenapa diperlukan fragmentasi? Ada penggunaan efisiensi, paralelisme, dan keamanan. Jadi perusahaannya kalau misalnya berbasiskan data ya, data itu sangat penting. Nah, ini dia mereka akan menggunakan supaya si data ini tetap aman, kemudian bisa digunakan ya. Fragmentasi lanjutan, beberapa peraturan yang harus didefinisikan ketika mendefinisikan fragmen. Kondisi lengkap, completeness ya, dari relasi utama, maka data berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Jadi misalnya tempat tinggal ya, itu kan tempat tinggal ini kan atau alamat ini kan bisa alamat di jalan, ya kan, jalan, nomor, kemudian ada lagi kota, setelah itu kota, provinsi. Nah, itu kan dipisah. Kalau membuatkan tabelnya kan dipisah ya, database-nya. Setelah itu ada lagi kode pos, nah, seperti itu. Tapi tidak itu tadi ya, kondisi lengkap ya. Reconstruction, relasi asli dapat dibuat kembali atau digabungkan dengan dipecah-pecah, data masih mungkin digabungkan kembali, tidak mengubah struktur datanya. Nah, seperti itu tadi ya. Contoh tadi tempat tanggal lahir, tempatnya di mana, ya kan? Kemudian tanggal lahir, ada tanggal, ada bulan, ada tahunnya. Disjointness ya. Data dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain. Jadi misalnya sekarang itu kan ada bahasa Python, itu juga SQL kepakai juga. Kalau misalnya ini kan database-nya ini kan cenderungnya kan menggunakan SQL ya. Jadi kalau tingkatannya ini, kalau kita perhatikan sudah memahami atau sudah menguasai yang namanya database yang SQL-nya ya. Kerugiannya dapat turun karena data tersebar, proses untuk penggabungan kembali. Jadi setelah dipecah-pecah, ya bisa digabungkan. Integritas yang dapat terganggu dikarenakan itu tadi ya site database servernya, karena kan ini bekerja dengan ada server atau jaringan. Ini tadi fragmentasi, horizontal, vertikal, campuran. Horizontal, tuple dari fragmentasi global yang dipecah-pecah disekat beberapa subset ya. Vertikal sama tadi ada topologinya, ya, di jaringan pun ada itu ya. Sekarang ke proses fragmentasinya. Ada apa ya? Metode algoritma digunakan apa di statistik atau matematik, memang ini digunakan ya, diterapkan. Jadi di dalam bukan mengidentifikasi ya, ada nanti di tahapan itu melihat secara horizontal, vertikal, campuran ya, ada tahapannya. Tuple dari fragmen global dipecah-pecah, kalau vertikal dibuatkan grup-grup, campuran membangun fragmentasi dengan horizontal, vertikal, atau vertikal, horizontal. Nah, contoh, tadi contoh ya, kasus jenis fragmentasi, contoh, NIM, nama siswa, kode, mata kuliah, nilai akhir, grade, ya, dipisahkan lagi. Nah, ini kan masih, apa itu namanya, sifati, si kode, mata kuliah, nilai akhir, grade, ya, masih mudah ya. Nah, ini contoh sistem basis data, ini kan sudah sistem basis data, mata kuliahnya, sistem basis data, kuliah, ya. Sistem basis data, ini sistem basis data dengan ujiannya. Jadi dibuatkan nilai akhir 78, grade-nya B.
Misalnya ini kan apa nilai angkanya 78, grade-nya kalau dihurufkan menjadi B. Nah, contoh seperti itu ya. Mata kuliah sama sama cuman ini dia nilai angkanya di 80 40. Kalau dihurufkan menjadi B. Nah, ini contoh ya. Jadi secara horizontal dipisah jadi 3 dengan database yang ini relasi mata kuliah dengan hasil mata kuliah. Ini ada berapa nih? Ada mata kuliah, kemudian MT mata kuliah ini relasinya dengan hasil ujian dari si mata kuliah itu. Ya, ini dia dalam horizontal. Kita perhatikan kalau dia ini perencanaan basis data sama ya. Jadi mata kuliah. Kalau bisa basic nilai akhir. Kalau vertikal, ini dia vertikal. Tadi kan basis data semua basis data ya gitu kan. Kalau vertikal berdasarkan dekomposisi dengan menambahkan tuple ya. ID-nya berapa ya. Jadi kodenya ini yang menunjukkan fragmentasi yang tadi ya. Jadi tadi kan kode basis data semua ini kan kodenya adalah di 101, 102. Jadi tidak perhatikan di sini ya. Kalau di sini kan yang horizontal fokusnya di mata kuliahnya ya, di fragmentasi pisah-pisah. Nah, ini yang si vertikal ini per kolomnya ya dengan melihat di mata kuliahnya memenuhi syarat berdasarkan dekomposisi menambahkan tuple ID. ID-nya tadi ya. Jadi kalau mata kuliah tadi ini kan ke nama mahasiswanya kan primanya ya. Kalau di sini adalah si ID-nya ya, ID mata kuliahnya. Jadi sifati dengan kode 101 nilai akhir ini tuple ID. Jadi tambahkan tuple ID-nya. Jadi kalau misalnya jadi seperti apa ya? NIM ini kan NIM ini adalah primer key dari si mahasiswanya. Ini si kode MK ya, kodenya si ini si mata kuliah. Fati MK kode 0101 grade ini dianggaplah ini jadi tuple ID, tapi yang sesuai kolomnya, sesuai NIM-nya ini ya. Jadi NIM di baris 1 menjadi tuple ID 1 dan seterusnya. Ini untuk vertikal juga ya. Jadi ini adalah NIM, nama siswa, mata kuliah, grade, tuple ID-nya. Contoh yang vertikal, NIM-nya tetap primary key, tapi di kolom terakhirnya ditambahkan tuple ID. Di sini kan si mata kuliahnya nggak terlihat. Kenapa? Karena si kode MK sudah menunjukkan ya 101 apa, 102. Ini tadi nilai akhir, grade-nya B gitu ya. Ini disebut tuple ID. Biasanya itu ID kan di depan nih, tapi ini kan primary key-nya si NIM ya untuk mahasiswa. Contoh fragmentasi campuran, ada horizontal, kemudian ada kolomnya. Nah, ini sifati sistem basis data nilai akhir grade tuple ID. Jadi si tuple ID tadi apa ya? Kalau misalnya membuatkan join ya, jadi ini dibuatkan masuk ke tuple ID sama untuk mata kuliah basis data perannya sistem mata kuliahnya ada, kodenya hilang karena kan nanti si sistem basis data ini ditampilkan dengan tuple ID-nya ya, si kode MK tadi karena di sini sudah disampaikan kalau fragmentasi vertikal tadi kan setiap kode mata kuliah itu dianggap tuple ID-nya. Jadi kan di tuple ID 1 itu berarti nanti mata kuliahnya sistem basis data ya dengan nama tidak ada lagi. Kita lihat tuple ID 1 apakah 78B. Nah, ini dia ya. Jadi ini menggabungkan. Jadi di sini SQL database SQL harus menguasai. Jadi ya nama mahasiswanya tidak ada lagi, kemudian nama mata kuliahnya tidak ada lagi. Jadi si tuple ID sudah mewakili karena difragmentasi tadi ya. Jadi di tuple ID 1 itu si kode MK-nya 1, MK-nya 101, kita lihat tadi 101 itu adalah basis data, sistem basis data ya. Kemudian yang bernama si API, itulah digabungkan ya. Ini untuk campuran sama tadi ya, sistem basis data. Kemudian
Ini juga contohnya Aziza, mata kuliahnya Visual Basic, grade-nya si, bentar ya. Sistem basis data ya, Visual Basic. Analisa kasus perpustakaan smart ini masih jadi kalau kamu melihat edaran kan setiap pertemuan harus dibuatkan apa itu namanya membuatkan tugas ya. Jadi nanti Ibu sampaikan kasih tugas dikumpulkan hari ini aja. Jadi dikumpulkan di mana nanti buat bikin kayak apa itu kayak kemarin di Gisi aja tapi pakai apa itu namanya tidak usah pakai email. Jadi bisa langsung terbaca. Sebenarnya Ibu lebih suka di Gisi. Jadi yang lain bisa lihat tapi ada beberapa yang takut mencontoh. Jadi secara umum kalau kita perhatikan ya stop here ya karena tidak langsung ke pembahasan kitanya karena ini kan kita sudah pada mengenal sudah tahu menjadi aturan ataupun apa itu namanya kalau sama ibu ya karena ya ibu yang penting itu adalah tepat waktu ya kecuali ya kalau misalnya ada kendala disampaikan. Nah itu dia ya. Nah, ini yang tadi juga sebenarnya ya itu yang dipindahkan. Cuman tadi kan kalau apa tuh full color kamu lebih senang lihatnya gitu ya. Nah, partisial, tree, struktur, network, ring ya ini sesuai dengan jenis topologi jaringan ya, star network ya. Kalau ini tadi ini semua yang tadi yang dipindahkan ya. Fragmentasi sebuah proses pembagian atau pemetaan database ya. Jadi dengan dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam site. Jadi kalau misalnya diperhatikan database ini pembahasan sangat lumayan apa ya namanya ya. Kok kami dari awal ada perancang basis data itu lagi. Ini belajarnya basis data itu lagi. Basis data pun tidak hanya 1, 2, 3 ya kan yang dibahas itu aja. Nah, sebenarnya uh, untuk ke pengaplikasiannya ini itu tadi Ibu sampaikan bahkan untuk Python pun si SQL ini harus dikuasai karena ada beberapa memang ini bisa digunakan ya kecuali kalau kayak Visual Basic kan kurang ya. Nah, ini dia. Jadi yang menjadi tugas hari ini adalah concurrency last update tibanya. Ya, oke. Ini ada ya tadi yang kurang ya blocking. Kenapa di sini sebentar lagi ini udah berapa menit. Nah, Ibu sampaikan dulu sebelum nyambung ya. Ini tadi kan udah ya. Ibu sampaikan stop share dulu ya supaya dijelaskan. Ini sampai jam 12 ya. Oke. Ami ada? Ami aktif ya? Ami aktif? Saya, Bu. Desi aktif, Emma aktif, Ferry aktif. Fitri tadi ada? Saya, Bu. Oke. Ini orang lama. Husna. Husna juga orang Iya, lama, Bu. ya kan? Iya, Bu. Novita aja ya. Novita mana Novita? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Putrision. Ini semuanya yang orang lama, ya. Semester berapa kalian sekarang? Semester 6? Iya, Bu. Iya, Bu, semester Oke. 6. Belum mulai ya, Bu. Waiting for the host. Oke. Jadi itu tadi ya. Yang kalau kita baca apa tuh arahan dari akademik tiap pertemuan itu ada tugas-tugas itu dikumpulkan. Tapi ini walaupun seperti tadi kata Ibu ya, kalau database ini sudah menjadi kok berulang-ulang gitu dibahas lagi kan begitu ya. Dan kalau misalnya digali si database ini banyak yang bisa didalamin atau dikembangkan ya. Tapi apakah kita akan ada nanti praktek? Kita lihat saja ya supaya satu mengingat yang sudah-sudah karena ada beberapa itu apa ya semacam tes ya entah tes kemana kamu ya tapi yang bidang komputer kadang ditanya apa fungsi
apa ya, yang ada dari SQL ya, yang kalau kamu ingat operasi-operasi pada SQL atau database ya, join, intersection gitu-gitu ya. Nah, jadi apakah itu masih diingat atau tidak ya? Karena pembahasan ini sudah berulang-ulang, ya memang kita harus sudah paham. Tapi terkadang kan semakin banyak terekam di otak ya kan, kadang banyak juga yang pergi kata orang ya. Tapi dengan membiasakan mengulang, ya itu menjadi seperti ya tidak dihafal tapi ada di otak gitu. Jadi nanti beberapa kita buatkan prakteknya aja. Prakteknya dalam arti supaya si database tadi bisa diingat kembali ya, si operasi database yang tadi. Jadi untuk database ini kan yang masih belum bisa kita itu adalah sampai sekarang adalah SQL servernya ya, yang bukan yang SAM ya, tapi yang SQL servernya. Jadi itu lebih bagus lagi kalau kamu menguasai itu ya. Jadi itu dia pembahasan hari ini. Nanti Ibu ada tugas ya. Ini sampai jam 12, tapi Ibu berikan di tengah 12 saja. Nanti bentuknya pertanyaan aja 5 soal, tapi harus dikirimkan sebelum jam 6 sore. Jadi tidak banyak-banyak, kamu hanya menjawab aja ya. Semacam menanyakan apa yang sudah dibagikan, itu dia ya. Oke, Ibu rasa itu aja dulu perkenalan kita pagi ini. Kenapa Ibu langsung tadi ke apa namanya? Supaya kalau dari awal kalian itu diarahkan, jadi kalian tahu, oke, waktunya belajar belajar kan gitu ya. Apakah ada mata kuliah setelah ini atau sebelumnya? Ada, Bu. Ada ya. Tapi kalau misalnya kelas pagi ini kira-kira hadir semua ya? Hadir. Kalau Ibu lihat dari kelas ini memang Hadir loh. orang yang lumayan apa juga ya. Oke. Ya yang lain ada mata kuliah yang sudah apa namanya? Sudah tatap muka kalian? Ada belum? Ada, Bu. Ada ya. Ada, Bu. Apa ya? Kalau misalnya nanti setelah puasa, ya mungkin ini paling 2 pertemuan lagi kan? Oke dia. Tapi kalau misalnya ada waktu kosong minggu depan udah libur lagi ya, Rabu. Ya, kita carikan untuk mengganti yang pertama tadi ya. Jadi itu aja dulu. Kebaca nggak yang 3 ini? Bisa dibaca. Tapi nanti kamu jangan lihat linknya ini. Ya, jangan pembahasannya adalah atau bisa kamu capture ini. Jenis transaksi pada sistem basis data, keuntungan, kekurangan. Itu aja yang menjadi tugas. Dikirimkan di ini harus PDF ya kalau pakai apa itu ya? Apa bisa langsung diisi di situ? Bisa kan? Jadi kamu langsung ketik di situ gitu maksud Ibu. Bisa kayaknya ya. Coba kita lihat ya. Di komentar gitu, Bu. Bisa, Bu. Iya kan? Itu aja. Jadi tidak usah PDF ya. Jadi nanti kamu ketikkan di situ ya. Supaya ini dia. Jenis transaksi. Oke, nanti Ibu bagikan karena ini ada lagi pembahasan yang mau disampaikan tapi Ibu rasa pagi ini itu aja dulu. Ya, kalau masih ada temannya belum join, silakan ingatkan aja ya. Oke, ada pertanyaan? Kenapa dibuat satu grup? Karena grup itu kan terkadang udah grup juga WA, Japri juga kan gitu kan. Jadi dengan grup ya kadang-kadang kan pagi mau ke kelas malam, malam mau kelas pagi kan gitu-gitu kan. Jadi dibuatkan satu grup aja. Itu dia. Jadi yang mau kelas pagi, kelas sore sama buat Ibu tuh ya. Ya, kenapa tadi Ibu tidak mau join dengan kelas pagi? Karena Ibu anggap bukan maksimal ya. Kelas yang itu tadi ada yang kelas pagi, kadang ke malam, malam ke pagi. Ada beberapa ya, seperti itu sesuai dengan Ibu tidak masalah, hanya asal kamu menyampaikan terlebih dahulu. Oke, itu aja pagi ini. Kita kembali ke gizi pertemuan kita sampai jam 12 siang, nanti ada tugas. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanya. Hari ini ada mau tanya lagi? Cukup? Ada, Bu. Oke, Cukup. kembali ke gizi.
Selamat pagi bagi yang berpuasa, silakan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana supaya out? Oh, Ibu nggak tahu. Oh. Stop share ya. Oke.